iPhone 8 masih layak pakai nggak sih di tahun 2022 ini? Mengingat usia dari iPhone 8 ini sudah 5 tahunan dan HP ini dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Jika kita hitung untuk usia dari HP ini udah 5 tahunan beredar di pasaran. Di video kali ini saya ingin ngebahas seberapa worth it sih iPhone 8 ini untuk teman-teman pakai dan dijadikan daily driver sehari-hari dengan harga yang semakin terjangkau. Apalagi iPhone 8 sampai saat ini masih memiliki daya tarik tersendiri, terutama buat yang mengidam-idamkan brand Apple untuk dipakai gengsi sana-sini. Atau niat kalian beli iPhone 8 ini ingin memiliki smartphone dengan dimensi yang lebih compact untuk dipakai sehari-hari. Atau mau mencoba untuk hijrah dari Android dan mau mencoba beralih ke iOS karena bosan pakai Android. Buat teman-teman yang penasaran dengan review dan seberapa worth it iPhone 8 ini di tahun 2022, sebelum lanjut, buat kalian yang belum mengklik tombol subscribe di bawah ini, mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Kita mulai pembahasan yang pertama dari segi desain dan build quality-nya. Dari segi desain, iPhone 8 terlihat hampir sama persis dengan seri iPhone SE generasi 2. Yang membedakan hanyalah opsi tampilan warna dan logo Apple-nya saja. Untuk dimensi dan kenyamanan saat digenggam sudah sangat pas dan compact banget digenggam menggunakan satu tangan. Terlebihnya lagi, iPhone 8 ini memiliki sertifikasi IP67 yang bisa dipastikan tahan air dan debu. Sedikit catatan, teman-teman harus perhatikan untuk IP67 di iPhone 8 ini masih memiliki sel karet yang rapat. Jadi jika teman-teman ingin membeli secondan dari iPhone 8 ini, teman-teman harus memperhatikan sel karet di iPhone 8 ini. Nah, biar IP67-nya itu berfungsi dengan baik, jadi biar aman banget pas digunakan dalam keadaan basah atau kepercikan air. Untuk build quality-nya pun kerasa mewah banget dengan balutan kaca pada backdoor belakang. Tapi sedikit disayangkan aja sih karena material kaca yang digunakan mudah pecah. Nah, material kaca yang digunakan di iPhone 8 ini mudah pecah. Kalaupun teman-teman nggak sengaja semisal jatuhin iPhone 8 ini, mungkin material kaca pada bodi bagian belakangnya ini bakalan mudah pecah pas posisi jatuh. Jadi kalau soal build quality dan kemewahan iPhone 8 ini masih oke banget sih. Selanjutnya kita beralih ke poin berikutnya, yaitu persoalan layar. Untuk bagian layarnya ini dari segi ukuran masih sama persis dengan seri 6 dan 7, dan tentu saja memiliki perbedaan yang signifikan dari segi spesifikasi dan kualitas layar. Layar di iPhone 8 ini berukuran sebesar 4,7 inci dan mendukung 3D Touch untuk akses pintasan cepat, dan dihadirkannya fitur True Tone Display. Nah, teman-teman bisa lihat untuk True Tone Display di iPhone 8 saya ini sudah tidak aktif. Jadi tandanya sudah pernah repair atau ganti LCD. Fungsi True Tone dari iPhone 8 ini bisa menyesuaikan keseimbangan warna putih mengikuti pencahayaan sekitar. Fiturnya ini membantu untuk merefleksikan warna paling akurat, plus membuat nyaman banget pas digunakan. Dan kualitas saturasi IPS LCD-nya juga masih bisa bersaing dengan Android masa kini. Nah, jadi untuk kualitas layar di iPhone 8 ini masih bisa bersaing dengan Android saat ini di kisaran harga 2-3 jutaan. Dengan harga 2 jutaan saja teman-teman udah bisa dapatin kualitas layar yang bagus banget di seri iPhone 8 ini. Untuk dimensi layar di iPhone 8 ini berukuran sebesar 4,7 inci. Bagi saya sangat kecil dibandingkan HP-HP saat ini. Namun kembali lagi pada kantong yang nggak bisa diajakin buat kompromi, buat beli seri yang lebih tinggi. Jadi solusinya ya iPhone 8 ini. Kalau kantong nggak mendukung buat beli iPhone yang dengan seri yang lebih tinggi, solusinya ya iPhone 8 ini.
Dah lah, nggak usah mahal-mahal, yang penting bisa berfungsi dengan baik. Next, kita beralih ke poin berikutnya, yaitu persoalan kamera. Di sini siapa yang suka dengan kualitas kamera dari iPhone 8 yang detail dan real? Meskipun memakai resolusi yang begitu kecil, pada bagian belakang terdapat satu buah lensa kamera dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan diafragma f1.8 dan sudah mendukung OIS Optical Image Stabilization tanpa ada fitur mode malam dan potret. Buat yang penasaran dengan hasil kamera di HP ini, berikut beberapa hasil sampel foto dan video saya menggunakan HP iPhone 8 ini yang bisa teman-teman simak pada video berikut ini. Untuk kualitas fotonya bisa dibilang hampir sama dengan seri 7 biasa. Satu hal untuk hasil foto di iPhone 8 ini cenderung lebih hangat. Untuk detailnya pun udah dapat banget. Sedangkan pada kamera bagian depannya beresolusi sebesar 7 megapiksel. Jadi untuk selfie oke-oke aja nih iPhone. Memberikan tone natural dengan sudut pandang yang kurang lebar banget sih menurut saya. Jadi kamera depannya lebih enak dipakai buat selfie. Jadi kalau semisal teman-teman menginginkan sudut yang lebih lebar, kamera iPhone 8 ini belum pas banget. Untuk malam harinya pun kurang banget, noise-nya banyak. Jadi kalau foto malam hari, saran aja sih harus pinter-pinter cari sumber cahaya yang pas. Untuk perekaman videonya pun bisa sampai settingan tertinggi di 4K 60 fps yang sudah sangat stabil. Jadi kalau persoalan video, iPhone 8 ini bisa menjadi salah satu alternatif HP termurah yang bisa menghasilkan kualitas video terbaik di kelas HP harga 2 jutaan. Next, kita beralih ke bagian performanya. Meskipun berbeda hanya satu generasi dengan seri iPhone 7, untuk performa di iPhone 8 ini sangat oke banget diandalkan. Chipset A11 Bionic dengan pabrikasi 10 nanometernya saya rasa jauh lebih baik dibandingkan seri 7. Bahkan di saat saya mencoba untuk bermain game pun terasa sangat lancar banget dari tampilan grafis ataupun responsivitasnya. Tapi saya di sini nggak menyarankan teman-teman untuk pakai iPhone 8 ini jika dipakai bermain game. Yang pertama, dari sektor penggunaan baterainya yang sangat boros dan tampilan layar yang kecil bakalan kurang memuaskan. Kalau ngomongin soal performanya tentu masih sangat tangguh banget. Cuma kita kembali ke beberapa poin yang tadi, yaitu persoalan baterainya. Saran aja sih buat yang mau beli HP ini, mending dipakai untuk kegiatan yang standar-standar aja seperti sosmed dengan dengerin musik dan kebutuhan record video masih sangat bagus banget. Jadi jika teman-teman membutuhkan iPhone 8 ini untuk record video dan bersosial media sangat oke banget. Kalaupun untuk bermain game, saya rasa iPhone 8 ini kurang pas banget. Kalau dilihat dari baterai, daya tahan baterainya juga kurang worth it banget sih untuk teman-teman pakai bermain game. Untuk updatean softwarenya pun masih aman untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Bahkan untuk updatean iOS terbaru pun masih bisa support di iPhone 8 ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi dengan masa depan updatean softwarenya. Updatean softwarenya masih sangat aman untuk beberapa tahun ke depan. Tapi teman-teman nggak usah berharap lebih dengan pembaruan fitur-fitur terbarunya, dikarenakan batasan dari hardware-nya. Jadi teman-teman nggak perlu berharap lebih untuk updatean fitur-fitur terbaru di iPhone 8 ini, karena dari hardware-nya juga udah kurang mendukung sih di tahun 2022 ini.
Berikutnya kita beralih ke poin yang terakhir, yaitu persoalan daya tahan baterainya saat digunakan. Dan inilah poin yang paling miris banget di seri iPhone. Dari dulu emang kan iPhone itu kalau soal daya tahan baterai susah banget untuk teman-teman ajakin kompromi. Jadi kita butuh bantuan dari powerbank jika teman-teman membutuhkan pengisian daya darurat. Kalau udah bahas soal baterai, jika teman-teman menggunakan baterai di iPhone 8 ini untuk penggunaan yang standar-standar aja, itu masih tergolong sangat awet banget. Akan tetapi beda lagi kalau dipakai non-stop, apalagi buat game. Bakalan boros banget. Kapasitas baterainya yang tergolong kecil di angka 1821 mAh, mungkin kalah jauh dengan seri-seri tertinggi saat ini. Jadi jika teman-teman ingin memakai HP ini untuk sekedar sosmed, daya tahan baterainya masih tergolong cukup awet banget berkat bantuan pabrikasinya juga. Untuk sosmed, musik, dan nonton YouTube masih aman banget sih daya tahan baterai di iPhone 8 ini. Tapi beda lagi ceritanya kalau teman-teman pakai untuk bermain game. Saya rasa nggak bisa bertahan lama kapasitas baterai 1821 mAh nya. Oke teman-teman semuanya, setelah melihat beberapa review dari iPhone 8 ini, sekarang saya bakal memberikan kesimpulan dari teman-teman semua yang mungkin kesimpulan ini bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan sebelum membeli iPhone 8 ini di tahun 2022. Kalau dibilang worth it, tentu saja worth it. Pertama, dari sektor performanya juga sudah sangat bagus banget di tahun ini. Dan yang kedua, dukungan updatean softwarenya juga yang masih tersedia untuk beberapa tahun ke depan. Harganya juga sudah sangat terjangkau di tahun ini, kisaran 2,5 jutaan. Dan ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dan pertimbangkan sebelum meminang HP ini. Pertama, dari segi desainnya yang kelihatan jadul. Dan kedua, daya tahan baterainya yang boros, nggak betah dipakai seharian. Jadi di sini saya mau nyaranin teman-teman aja, jika mungkin budget teman-teman masih cukup atau lebih sampai 2 jutaan, saya sangat menyarankan teman-teman buat ambil seri atasnya, lebih tepatnya seri X. Mungkin bisa jadi alternatif ya, ngeluarin budget sekitaran 2 jutaan lagi, teman-teman sudah bisa mendapatkan seri iPhone X. Untuk perbedaan harganya pun nggak jauh-jauh banget dengan seri iPhone 8. Oke, jadi itu saja sih beberapa kesimpulan dan pertimbangan sebelum teman-teman ingin memutuskan buat meminang iPhone 8 ini di tahun 2022. Yang pertama, dari sektor baterainya yang kurang memuaskan banget untuk teman-teman pakai seharian. Kecuali kalau pemakaian standar, oke aja sih iPhone 8 ini. Jangan memaksakan iPhone 8 ini untuk dipakai bermain game. Kalau teman-teman ingin menggunakan seri iPhone untuk kebutuhan gaming, mending nambah budget lagi 2,5 jutaan dan ambil seri yang lebih tinggi, lebih tepatnya di seri X ya. Itu bisa jadi alternatif buat kalian yang budgetnya melebihi dari iPhone 8 ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Next time kita ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan informasi teknologi tren saat ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Saya Jilan Pratama pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.